Bang Binder dibuat tak percaya, trik jenius Tom Hai mengecoh 8 pemain Dewa United hingga kiper Sonny Stevens dibuat bingung total. Mau tahu bagaimana aksi cerdik ini membawa Persib Bandung meraih kemenangan dramatis 1-0? Jangan sampai ketinggalan momen epik ini. Like, share, dan komen sekarang untuk tunjukkan dukunganmu ke Maung Bandung. Dan jangan lupa subscribe agar selalu update dengan aksi-aksi spektakuler Persib dan kabar terbaru dari Super League. Kemenangan Persib Bandung atas Dewa United 1-0 pada lanjutan Super League musim ini menjadi momen yang tak terlupakan bagi bobotoh. Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, malam itu dipenuhi sorak-sorai dan warna biru khas Maung Bandung, menciptakan atmosfer euforia yang sulit digambarkan. Gol penalti yang dicetak Andrew Jung pada menit ke-62 menjadi penentu kemenangan sekaligus hadiah manis bagi pendukung setia Persib. Kemenangan ini tidak sekadar menambah 3 poin, tetapi juga membawa Persib naik ke posisi ketiga klasemen dengan total 22 poin dari 10 laga. Yang membuat hasil ini lebih istimewa, Persib masih memiliki 2 laga tabungan melawan Borneo FC dan Malut United. Peluang besar untuk meroket lebih tinggi di papan atas. Di bawah arahan pelatih Boyan Hodak, tim tampak seperti lupa cara kalah, menunjukkan performa disiplin dan semangat juang yang luar biasa. Selama pertandingan, Persib berhasil menekan Dewa United sejak menit awal. Beberapa peluang tercipta meski kiper Sonny Stevens tampil luar biasa menyelamatkan gawang tim tamu. Namun kualitas mental dan ketenangan pemain Persib membuat tekanan itu tidak sia-sia. Penalti yang diberikan kepada Persib akibat pelanggaran Nick Wipers terhadap William Barros menjadi titik balik pertandingan. Eksekusi Jung yang cermat menembus sisi kanan gawang Sonny menyalakan gemuruh di GBLA. Euforia kemenangan ini juga menjadi bukti bahwa Persib tidak hanya bermain untuk angka, tetapi untuk kebanggaan dan identitas klub. Bobotoh yang hadir maupun yang menyaksikan dari rumah merasakan sorak-sorai dan kebahagiaan luar biasa. Malam itu menjadi pengingat bahwa Persib Bandung adalah kekuatan yang harus diperhitungkan, dan setiap laga di GBLA selalu menyisakan cerita yang menggetarkan hati penggemar. Pertemuan antara Persib Bandung dan Dewa United malam itu menjadi sorotan, bukan hanya karena skor akhir, tetapi juga karena momen emosional reuni para mantan pemain. Beberapa wajah familiar yang pernah mengharumkan nama Persib kini tampil membela Dewa United, termasuk Dick Wipers dan Edo Febriansyah. Kedatangan mereka ke GBLA menghadirkan sensasi nostalgia bagi bobotoh yang menyambut hangat kembalinya para pemain idola meski kini mengenakan seragam tim lawan. Nick Wipers, salah satu pemain Dewa United yang pernah membela Persib bahkan langsung terkena kartu kuning pada menit ke-16 setelah menghentikan soloran apik Sahdil Ramdhani. Momen ini memperlihatkan intensitas dan rivalitas sehat di lapangan di mana sejarah masa lalu bertemu dengan realitas persaingan saat ini. Penonton di GBLA tampak terhanyut dalam drama pertandingan yang tak hanya soal angka, tetapi juga soal kebersamaan, persahabatan, dan kebanggaan masa lalu. Reuni ini memberi dimensi emosional tambahan bagi laga malam itu. Para bobotoh bisa melihat langsung mantan pemain kesayangan mereka. Sementara pemain yang kembali ke stadion terlihat terharu oleh sambutan meriah yang diterima. Kembalinya Dick, Edo dan Nick ke GBLA bukan sekadar pertandingan. Ini adalah pertemuan dengan kenangan, nostalgia, dan identitas klub yang membekas di hati setiap penggemar. Tidak mengherankan jika atmosfer stadion begitu hidup. Teriakan, sorak-sorai, hingga tepuk tangan panjang seakan menghidupkan kembali sejarah Persib. Laga ini menjadi bukti bahwa sepak bola bukan hanya soal kemenangan, tetapi juga tentang cerita yang mengikat pemain dan penggemar sepanjang waktu. GBLA malam itu bukan sekadar lapangan, melainkan panggung reuni yang syarat emosi, kebanggaan, dan euforia. Pertandingan antara Persib Bandung dan Dewa United malam itu tidak hanya soal skor, tetapi juga penuh momen kunci yang memicu ketegangan di setiap sudut GBLA. Salah satu momen awal terjadi pada menit ke-16, ketika Nick Wipers harus menerima kartu kuning akibat menghentikan soloran apik Sahdil Ramdhani. Pemain Dewa United itu mencoba melewati 3 hingga 4 pemain Persib sebelum Nick dengan tegas menghentikan laju bola, memaksa wasit menunjukkan kartu. Insiden ini menjadi tanda bahwa intensitas permainan sudah tinggi sejak awal. Persib beberapa kali mengancam melalui peluang-peluang matang, namun kiper Sonny Stevens tampil heroik dengan sejumlah penyelamatan spektakuler, termasuk menepis tendangan bebas Sahdil Ramdhani di menit ke-30. Tekanan berlanjut hingga menit ke-62, ketika wasit memberikan penalti kepada Persib setelah Nick Wipers menjatuhkan William Barros di kotak 12 pas.
Momen ini menjadi titik balik pertandingan. Tom Hay awalnya terlihat siap mengeksekusi penalti. Namun ketenangan Andrew Jung membuat bola meluncur deras ke sisi kanan gawang Sonny Stevens. Stadion GBLA pun bergemuruh, sorakan bobotoh memecah malam, menandai gol yang menentukan kemenangan Persib. Selain itu, pertandingan malam itu juga memperlihatkan dinamika taktis menarik. Persib mampu menguasai lini tengah dan menciptakan peluang melalui kerjasama apik antar pemain. Dewa United meski kalah dalam eksekusi tetap memberikan tekanan, terutama lewat lini gelandang yang mengancam pertahanan Maung Bandung. Namun, ketenangan dan disiplin pemain Persib berhasil menahan gempuran lawan. Momen penalti dan penyelamatan kiper menjadi sorotan utama, menegaskan bahwa kemenangan Persib bukan sekadar hasil angka, tetapi kombinasi keberanian, strategi, dan mental juara. Saat pertandingan memasuki menit-menit akhir, Persib menghadapi ujian berat. Beckham Putra Nugraha harus meninggalkan lapangan setelah menerima kartu kuning kedua pada menit 87 akibat pelanggaran terhadap Taise Marakua. Dengan hanya 10 pemain di lapangan, tekanan bagi Dewa United meningkat tajam. Namun, mentalitas dan disiplin anak asuh Boyan Hodak benar-benar diuji. Pertahanan Persib yang sebelumnya solid tetap kokoh, menunjukkan koordinasi yang apik dan komunikasi yang efisien antar pemain. Meski bermain dengan satu pemain lebih sedikit, Persib berhasil mempertahankan penguasaan bola di beberapa momen kritis. Serangan Dewa United terus datang, tetapi setiap peluang berhasil diantisipasi, mulai dari intercept lini tengah hingga clearance pertahanan terakhir. Boboto di tribun pun terus memberikan semangat, menyemangati tim hingga peluit panjang berbunyi. Ketegangan menjelang akhir pertandingan membuat kemenangan 1-0 terasa lebih dramatis dan memuaskan. Hasil ini membawa Persib naik ke posisi ketiga klasemen sementara dengan 22 poin dari 10 laga, sekaligus memperlihatkan konsistensi tim di musim ini. Di sisi lain, Dewa United harus menelan kekalahan kelima beruntun, terbenam di urutan 14 klasemen dengan hanya 10 poin dari 12 laga. Kemenangan ini menjadi bukti bahwa Persib tidak hanya mampu mencetak gol, tetapi juga mempertahankan keunggulan dengan disiplin dan mental kuat, bahkan dalam situasi yang menegangkan. Pada akhirnya, bab 4 menegaskan karakter tim Persib, ketahanan, kerjasama, dan keteguhan mental. Setiap pemain menunjukkan dedikasi penuh, membuktikan bahwa kemenangan di GBLA bukan hanya soal gol semata, tetapi tentang semangat juang yang melekat pada identitas klub dan penggemarnya. Kemenangan tipis Persib Bandung atas Dewa United tidak hanya menyisakan euforia di tribun, tetapi juga memberikan kepuasan tersendiri bagi pelatih dan pemain. Boyan Hodak, sosok di balik strategi matang Persib, tampak puas dengan performa anak asuhnya. Ia menekankan bahwa kemenangan ini bukan sekadar soal gol semata, tetapi bukti disiplin, kerjasama, dan mentalitas yang kuat, terutama ketika tim terpaksa bermain dengan 10 pemain menjelang akhir laga. Hodak memberikan pujian khusus kepada barisan pertahanan Persib. Menurutnya, pertahanan yang solid menjadi kunci kemenangan karena mampu menahan serangan berbahaya dari Dewa United meski Persib berada dalam situasi yang penuh tekanan. Melawan tim sekelas Dewa United bukan hal mudah. Mereka punya pemain berkualitas yang bisa menekan pertahanan kami. Tapi saya bangga karena tim mampu menjaga fokus hingga peluit akhir, ujar Hodak dengan nada penuh kepuasan. Sementara itu, Andrew Jung, pencetak gol kemenangan, juga mengungkapkan kegembiraannya. Penyerang asal Prancis itu merasa bangga dengan perjuangan rekan-rekannya dan mengapresiasi kerjasama tim yang solid. Jung menekankan bahwa kemenangan ini diperoleh melalui konsentrasi penuh dan disiplin taktik, terutama menghadapi tim lawan yang memiliki mantan pemain Persib seperti Nick Wipers dan Endo Febriansyah. Menurut Jung, pertandingan berjalan ketat sesuai prediksi Hodak. Dewa United memberikan tekanan tinggi di lini tengah, namun konsistensi dan kesabaran Persib menjadi kunci menjaga keunggulan. Kemenangan ini bukan hanya sekadar menambah poin, tetapi juga menjadi bukti kekompakan tim dan keberhasilan implementasi strategi pelatih. Reaksi pelatih dan pemain menunjukkan bahwa Persib kini memiliki kombinasi sempurna antara talenta individu dan kerjasama tim yang akan menjadi modal penting menghadapi laga-laga berikutnya. Selain euforia kemenangan, perjalanan Persib di kancah internasional juga menyisakan cerita menarik. AFC baru-baru ini menjatuhkan denda kepada Selangor FC terkait laga melawan Persib Bandung di ACL 2 beberapa waktu lalu. Hukuman diberikan karena tuan rumah menunda kick-off babak kedua selama 1 menit 20 detik di Stadion Petaling Jaya. Selangor FC diwajibkan membayar denda sebesar Rp5.195.000 atau sekitar 20,9 juta rupiah dalam waktu 30 hari. Laga tersebut sendiri berlangsung panas dan dramatis.
Persib berhasil meraih kemenangan 3-2 atas Selangor, sebuah hasil yang membuat tim asal Malaysia terpuruk di klasemen. Kemenangan itu menempatkan Persib sebagai pemuncak grup G dengan 10 poin dari 4 laga, sekaligus mengukuhkan langkah tim untuk lolos ke babak berikutnya. Tidak hanya di lapangan, kemenangan ini juga memicu reaksi fanatik dari pendukung yang sempat membuat suasana stadion panas dengan protes dan kericuhan terhadap keputusan tuan rumah. Kemenangan melawan Selangor menegaskan bahwa Persib kini mampu bersaing tidak hanya di level nasional, tetapi juga di panggung Asia. Tim menunjukkan kualitas mental tinggi, disiplin taktik, dan kemampuan mengatasi tekanan lawan, serta situasi sulit, termasuk ketika menghadapi lawan yang berusaha menghambat jalannya pertandingan. Bab ini menegaskan reputasi Persib sebagai tim profesional yang tangguh. Selain sukses di lapangan, klub juga mampu menjaga citra positif meski menghadapi kontroversi. Catatan sanksi AFC menjadi pelajaran penting bagi lawan, sekaligus menegaskan profesionalisme Persib dalam mengelola pertandingan, mental pemain, dan respons terhadap tekanan eksternal, baik dari lawan maupun pengawas kompetisi. Persib Bandung bukan hanya sekedar klub sepak bola. Ia adalah institusi yang syarat sejarah, legenda, dan cerita heroik yang membentuk identitasnya. Salah satu sosok legendaris yang masih dikenang bobotoh adalah Bojan Malisic. Bek tangguh asal Serbia ini sempat menjadi tembok kokoh pertahanan Persib di era Liga 1 2018, ketika tim dilatih oleh Mario Gomez. Dengan postur kekar dan kemampuan bertahan yang cemerlang, Malisic menjadi salah satu pilar yang hampir membawa Persib menjuarai Liga pada musim itu. Kisah Bojan Malisic juga mencerminkan kedalaman profesionalisme yang dimiliki Persib. Ia bergabung karena koneksi sebelumnya dengan Mario Gomez di Hong Kong, membuktikan bahwa hubungan profesional dan kepercayaan pelatih menjadi faktor penting dalam membentuk skuad yang solid. Bersama Malisic, Persib juga memiliki sejumlah pemain asing lain, seperti Ezekiel Endosel, Jonathan Baumann, dan O Inian yang menambah kualitas tim. Namun perjalanan karir Malisic tidak selalu mulus. Pergantian pelatih setelah era Gomez membuat posisinya di tim mulai goyah. Ia akhirnya pindah ke Badak Lampung dan menghadapi tantangan besar termasuk ancaman degradasi. Meski demikian, kisahnya bersama Persib tetap dikenang. Bahkan setelah pensiun pada 2022, Bojan Malisic tetap menunjukkan kecintaan terhadap Persib melalui unggahan di media sosial, menandakan bahwa ikatan emosional dengan klub ini tidak akan pernah pudar. Sejarah seperti ini memperkaya identitas Persib, membangun rasa bangga bagi bobotoh yang mengikuti perjalanan klub dari masa ke masa. Legenda seperti Malisic bukan sekedar pemain, ia adalah simbol ketangguhan, profesionalisme, dan cinta yang tak lekang oleh waktu terhadap klub kebanggaan Kota Bandung. Selain di lapangan, Persib Bandung juga sukses mencuri perhatian publik melalui strategi komersial yang matang, terutama terkait penjualan jersey musim 2025. Sejak dirilis pada Agustus lalu, jumlah jersey yang terjual hampir menembus angka 20.000 unit, menandakan antusiasme luar biasa bobotoh terhadap identitas klub mereka. Fatma Wijaya, Head of Retail and Merchandising PT Persib Bandung, menyebut tingginya permintaan ini sebagai bukti bahwa Persib semakin matang secara brand dan strategi pemasaran. Kerjasama dengan merek Spanyol Kelme menghadirkan 3 varian jersey, Player Issue, Replika, dan Supporter Edition. Versi Player Issue yang digunakan pemain selama pertandingan dibanderol sekitar 1,19 juta rupiah. Namun dengan teknologi Advanced Fabric Engineering, jersey ini lebih ringan, bernafas, dan tahan gesekan, menjadikannya produk premium bagi para penggemar. Permintaan jersey Player Issue melalui pre-order pun membludak, dengan lebih dari 90% unit habis hanya dalam beberapa hari. Tak hanya sebagai identitas visual, jersey musim ini juga syarat makna. Salah satu versi dirancang khusus untuk kompetisi Asia dengan tema Bandung City Spirit of Champion Goes to Asia. Desain ini merefleksikan perjalanan Persib di panggung nasional dan internasional, menghubungkan prestasi klub dengan rasa bangga bobotoh. Fenomena penjualan jersey dan antusiasme fans menegaskan bahwa Persib bukan sekedar klub sepak bola, tetapi simbol budaya, kebanggaan, dan semangat Kota Bandung. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa Persib mampu menggabungkan prestasi olahraga dengan strategi brand yang cerdas, menjadikannya klub modern yang dicintai di lapangan maupun di hati penggemar.